rancangan undang-undang KUH pidana. Pertama, memang umurnya sudah sangat hampir tua. Kan kita semua tahu di dalam KUHP yang sekarang banyak, terutama denda-denda, kemudian hukuman-hukuman sudah tidak sesuai dengan zaman. Maka memang harus diperlukan satu buah pembaharuan bagi kitab undang-undang hukum pidana tersebut. Dari era KUHP itu sendiri yang mengatakan ada sebuah ancaman untuk membungkam publik dari mengkritik pejabat yang bisa dipidana dan segala macam, itu tanggapan abang sendiri gimana? Ya, tanggapan saya terhadap banyak elemen masyarakat, ada beberapa elemen masyarakat yang apabila RUU KUHP ini akan disahkan nanti akan membungkam beberapa elemen, terutama nanti kritik kepada pemerintah, kepala negara, dan itu saya kira nggak ada sama sekali. Jadi artinya kita sama-sama membaca, sama-sama membuka, ya kan? Bagaimana cara mengkritik yang bagus, bagaimana cara mengkritik terhadap suatu kepala negara atau kepala daerah atau kepala desa, kan gitu. Kita harus bisa membedakan mana mengkritik, mana menghina. Sebagai contoh, di tahun 2014 ada beberapa elemen masyarakat yang menyamakan Presiden SBY dengan kerbau. Baru saja nih sekarang patung Jokowi masukkan dalam satu dibentuk sebagai patung yang sangat menghina salah satu ras, salah satu agama. Dan ini kan bukan mengkritik, tapi ini kan benar-benar menghina. Ingat, kita di situ pasti juga para ahli hukum di Jakarta sana, kalimatnya adalah pasti sudah mencerna dan mengamati serta menerjemahkan satu kalimat atau satu pasal dan beberapa kalimat tersebut terhadap kritik dan terhadap menghina itu bagaimana tersebut. Ya, pertama kalau saya pribadi, karena jauh kita ini jauh dari Jakarta ya. Kita ini jauh dari Jakarta, dan saya juga dari Universitas Hukum di Samarinda terutama, yang kita jauh dari Jakarta, ya hanya bisa memberi saran melalui media-media aja gitu. Sarannya dalam hal ini masih dalam koridor bagus. Memang harus untuk direvisi karena sebagai acuan kepada si pelanggar ya, atau si hakim pengambil keputusan untuk melakukan penjatuhan hukuman sebagai efek jerah bagi si pelanggar pidana tersebut. Saya beranggapan tidak mengekang. Makanya itu tadi, mengekangnya dalam hal apa? Kalimat mana, pasal mana yang akan mengekang? Kalau dikatakan tadi mengekang salah satu elemen dalam berdemokrasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik kepada pemerintah, asalkan tidak dalam koridor menghina. Contohnya misalkan dengan menghina kepala negara disamakan dengan salah satu, mohon maaf, binatang. Ya jelas itu penghinaan, bukan mengkritik. Sama dengan kemarin 2014. Mohon maaf sekali lagi, Presiden SBY disamakan di Bundaran HI, ditulis dalam kerbau. Kan yang konotasi bahwa adalah gerakannya lambat. Dan itu jelas menghina. Kepala negara loh, lambangnya kepala negara dihina dengan salah satu binatang, itu jelas menghina. Mengkritik bukan dengan cara menghina dengan menyamakan dengan salah satu binatang. Dan itu yang harus kita beretika. Saya rasa dalam harmonisasi, dalam rapat dengar pendapat terhadap elemen-elemen, pasti juga Komisi 3 dalam hal ini untuk membentuk RUU rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana pasti sudah mereduksi elemen-elemen mana saja yang harus diundang. Saya yakin tanggapan atau kecurigaan beberapa teman tersebut, beberapa elemen tersebut itu tidak akan terjadi. Saya yakin. Karena apa? DPR itu sangat cermat. Komisi 3 pasti akan sangat cermat. Buktinya apa? Sampai sekarang juga belum disahkan. Mungkin ada yang kurang, mungkin belum ada yang harmonisasi yang kurang. Kan itu ya pasti masih banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan sehingga mungkin ada yang kurang, pasti nanti akan diundang lagi. Tapi ada elemen, sekarang harus yang menyebutkan itu harus membuat data. Kemarin terakhir ada beberapa elemen, contoh misalkan berapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Pradin, kemudian IPHI. Beberapa lawyer juga dipanggil, beberapa pengacara, pimpinan organisasi advokat itu diundang untuk membahas ini semua. Mana yang kurang, mana yang tidak bagus, mana yang bagus, gitu, mana yang lebih kalimatnya. Penerjemahannya, terutama penerjemahan tentang kritik dan penghinaan yang sekarang itu sekali lagi rame. Kemudian bagaimana
kalau ayam atau binatang masuk ke mana? Masuk ke perkara orang dapat pidana. Kan itu semua dalam satu bingkai, dalam satu rangkaian yang harus diterjemahkan dengan berbagai elemen masyarakat yang ada.